Alivia, Hadir Ibu. Linda, Hadir Bu. Melda, Hadir. Fatma, Hadir Bu. Jessica, Hadir Bu. hadir semua ya. Ya Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu Bu. Ya, kita nyanyiin dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sudah ya, silahkan duduk kembali. Tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Bahasa Indonesia. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, pada bab ini peserta didik diharapkan mampu menentukan skala prioritas dari berbagai aspek kebutuhan belajar, membelanjakan uang, dan membuat keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan. Jadi pada bab ini kita akan belajar mengenai Liburan perpisahan kelas. ya temanya di sini ada sebuah bacaan. Coba kalian buka buku paket kalian pada bab 6. Pada bagian ayo membaca, di situ ada sebuah teks bacaan yang berjudul Liburan Perpisahan Kelas. Ibu minta kalian untuk membaca itu secara nyaring, secara bergantian. Siapa dulunya yang mau mulai? Ayo Melda. Judulnya liburan perpisahan kelas. Liburan akhir tahun pelajaran hampir tiba. Siswa kelas 6 mengadakan rapat dipimpin oleh Agni, sang ketua kelas. Agenda rapat kali ini adalah menentukan tujuan liburan perpisahan kelas. Siswa kelas 6 sudah menabung sejak awal tahun ajaran untuk keperluan ini. Teman-teman, mari kita mulai pengusulan tujuan liburan kita. Aku akan menuliskannya di papan tulis. Agni bersiap menulis. Zaki terlihat mengacungkan tangan. Dia berbicara setelah Agni mempersilahkan. Menurutku, kita harus sepakat dulu dan memastikan bahwa semua setuju untuk berlibur ke luar kota. Bisa jadi ada yang keberatan. Liburan seperti ini menghabiskan banyak uang. Kita bisa saja mengganti liburan perpisahan kelas ini dengan acara yang lebih murah. Raut wajah Agni tampak kesal. Dari awal tahun ajaran kita sudah sepakat menabung untuk keperluan ini kan? Iya kan Salma? Agni meminta dukungan ke bendara kelas. Sudah Bu. Selanjutnya siapa yang mau lanjutin baca? Aku. Gimana Ibu?
berupaya dengan mantap. Tampak Zaki, Olivia, dan Juna mengangkat tangan. Aku belum tahu apakah orang tuaku mengizinkan. Aku sering sakit kalau bepergian terlalu jauh, kata Olivia. Agni mengangguk. Zaki sudah menyebutkan alasannya pada orang tadi. Sekarang giliran Juna untuk menjelaskan. Tampaknya teman-teman lain juga heran mengapa Juna menentang rencana liburan ini. Pada awal ajaran, Juna bersemangat untuk berlibur. Juna juga rajin membayar iuran untuk as kelas. Ayo dilanjut, Jessica. Aku tidak yakin apakah aku akan suka dengan tujuan liburan kita. Seketika teman-teman sekolahnya bergumam dan berkomentar. Ani menentukan menghapus kepapan tulis, meminta teman-temannya untuk tenang. Karena mayoritas anak setuju untuk liburan, rapat untuk menentukan kota juga dilanjutkan. Zaki, Olivia, dan Juna tidak keberatan. Siswa-siswa kelas 6 riuh mengusulkan tujuan liburan mereka. Pertama, Armi mencatat semua kemungkinan seperti di Bali, Banyuwangi, Madura, Bromo, Malang, Yogyakarta, Solo, Karimun Jawa, Dieng, Bandung, dan Pangandaran. Setelah lama berdiskusi, akhirnya ditetapkan 3 pilihan liburan, yaitu Jogja, Solo, atau Dieng. Dari kota pesisir diperlukan sekitar 5 jam perjalanan ke tujuan wisata ini dengan menggunakan bus pariwisata. Selanjutnya siapa yang membacain? Silakan Linda. Selanjutnya, Agni mempersilahkan teman-temannya untuk memberikan pendapat tentang destinasi liburan mereka masing-masing. Aku pilih Jogja karena ingin melihat keraton, Malioboro, dan Borobudur. Aku juga ingin menyicipi gudeg asli, kata Melody. Aku juga pilih Jogja karena aku juga ingin museum Gunung Merapi dan museum Ulen Sentalu, kata Bunda. Beberapa teman lain juga mengungkapkan pendapatnya. Sebagian besar siswa memilih Jogja. Ada juga yang ingin ke Solo karena ingin ke Museum Sagiran. Semua pendapat ditampung oleh si Agni dan dicatat oleh sekretaris kelas Jidan. Sepertinya sebagian besar memilih Jogja sebagai tujuan liburan kita. Apakah kita sepakat untuk liburan di Jogja? Tanya Agni. Sebentar. Kan juga tidak semua anak ingin ke Jogja. Coba kita tanya dulu pendapat yang lain. Juna berpendapat. Selanjutnya, ayo kelas kembali riuh. Nama-nama kota lain kembali disebut. Usul kembali bermunculan. Akhirnya siswa kelas 6 melakukan pemungutan suara untuk menentukan suara terbanyak. Dari 24 siswa di kelas 6, 20 orang memilih Yogyakarta, 3 orang memilih Solo, 0 orang memilih Dieng, dan 1 orang abstain atau tidak memberikan suara. Agni tampak lega setelah kelas 6 berhasil menentukan tujuan liburan. Masih banyak hal lain yang perlu dirapatkan, termasuk persiapan yang harus dilakukan oleh siswa sebelum melakukan perjalanan. Ketika Agni kembali ke tempat duduknya, tiba-tiba Juna maju ke depan kelas. Tanpa bicara, dia menghapus seluruh tulisan di papan tulis. Nadanya berkerut, Bu Pertiwi yang sejak tadi mengamati jalannya rapat kelas mendekati Juna. Yang terakhir ada yang membaca nggak? Ya. Nah, udah membaca lagi silakan. Ada apa Juna? Kamu tidak suka yang Jogja? Tanya Bu Pertiwi. Kakek dan nenek Juna tinggal di Jogja, Bu. Kalau Juna ke Jogja, mereka pasti akan menemui Juna, memeluk Juna tanpa henti dan membawakan macam-macam oleh-oleh. Juna malu pada teman-teman, Bu, jawab Juna lirih. Beberapa anak yang mendengar jawaban Juna berusaha menyembunyikan tawa. Bu Pertiwi tersenyum. Ya sudah, nanti Juna boleh berpesan kepada kakek dan nenek agar
Mereka tidak mengunjungi Juna selama di Yogyakarta. Juna mengangguk sambil tersenyum. Meski begitu, dalam hati dia berdoa agar kakek dan neneknya tetap mengunjunginya. Dia malu dipeluk-peluk, tetapi sebenarnya dia rindu. Jadi dari bacaan tadi menurut kalian apa sih isi dari cerita yang sudah kalian baca tadi? Berdiskusi, Ibu. Musyawarah, Bu. Kan mau liburan di mana? Dari diskusi yang sudah anak kelas 6 lakukan tadi, mereka menentukan akan pergi kemana? Jogja. Tadi kan anak kelas 6 sudah menentukan akan berlibur ke Jogja. Di sini Ibu akan membagikan LKPD serta poster iklan yang harus kalian amati. Dari ketiga poster iklan tersebut, manakah yang paling cocok untuk dipesan? Kerjakan secara individu ya. Ya, Bu. Coba kalian amati dulu ketiga poster iklan yang sudah Ibu berikan. Lalu kalian isi sesuai informasi-informasi yang kalian temukan dari iklan tadi, kalian isi ke dalam LKPD yang Ibu berikan. Masih semangat nggak? Agak lemes, Bu. Waduh. Ya, jangan tuh, Bu. Biar semangat. Sebelum kita bahas jawabannya, kita tepuk semangat dulu yuk biar semangat. Ayo. Tahu nggak tepuknya gimana? Tahu. Ya langsung aja yuk. Jadi, Tepuk. berdiri apa duduk, Bu? Ibu. Yaudah yuk berdiri. Yuk berdiri. Tepuk semangat. Udah semangat? Udah diisi semua LKPD-nya? Ada yang mau jelasin nggak dari ketiga iklan tersebut informasi apa saja yang kalian temukan? Kamu. Boleh jadi Saya, Bu. Ya, apa? Enggak, Bu. Maju nggak apa-apa? Boleh. Jadi tadi pada poster yang pertama itu ada yang ketiga itu menjelaskan ada tentang harga per malamnya itu berapa, kemudian per kamarnya itu berapa, berapa orang, kemudian harga per malam itu berapa, kemudian kamar mandi pribadi dan tempat mandi bersama itu ada berapa, kemudian lokasinya, kemudian sarapannya itu dari sana atau enggak? Ya. Jelasin nggak, Bu? Boleh. Jessica mau jelasin semuanya atau sebagian aja? Yang hotel satu, Bu. Oh yaudah, silakan. Jadi harga per malamnya pada hotel satu itu 300.000, Ibu. Ya, sama nggak? Iya, tuh. Kemudian per kamarnya itu 6 orang, Bu. Kemudian harga per malamnya itu 50.000. Selanjutnya kamar mandi pribadi atau kamar mandi bersama itu Ya. Apa? Sama atau pribadi? sama, nggak ada pribadinya. Kemudian lokasinya itu 30 menit dengan mobil dari pusat kota. Kemudian di hotel satu itu sarapannya nggak dari sana, jadi kita beli sendiri. Kemudian fasilitas AC-nya nggak ada. Kemudian fasilitas kolam renangnya juga nggak ada. Kemudian fasilitas dapurnya ada dan
menjelaskan soal iklan hotel yang kedua? Fatma, Bu. Silakan Fatma. Hotel yang kedua ya, Bu ya? Iya. Kalau hotel yang kedua itu harga per malamnya 400K dalam brosur tadi. 400K. Lalu iya, Ibu. Lalu per kamarnya untuk 4 orang. Harga per orang per malamnya itu 100.000. Lalu tersedia juga kamar mandi pribadi atau kamar mandi bersama. Ya. Semuanya secara pribadi atau bersama? Adanya kamar mandi pribadi. Lalu untuk lokasinya itu 15 menit jalan kaki dari keraton. Terus sarapannya Dia kok masuk sarapan atau sarapannya termasuk. Lalu ada fasilitas AC. Lalu tidak tersedia fasilitas kolam renang. Fasilitas dapur juga nggak ada. TV juga nggak ada. Baik, terima kasih kepada Fatma. Yang untuk hotel ketiga Olivia. Olivia silakan. Untuk hotel yang ketiga, ya harga per malamnya itu 375.000 dan bed per kamar itu untuk 2 orang. Terus harga per orangnya per malamnya 187.500. Iya, 187.500. Terus dia itu memiliki kamar mandi pribadi. Terus lokasinya itu 200 meter dan itu Bu. Terus harapannya dia termasuk sarapan. Dan fasilitas AC-nya ada, fasilitas kolamnya ada, dapurnya tidak ada, dan untuk wifi-nya ada. Terima kasih kepada Olivia. Silakan duduk kembali. Jadi dari 3 iklan tentang hotel tadi itu ada informasi-informasi yang tertera di dalamnya seperti harga per malam, kamarnya untuk berapa orang, ada kamar mandi yang secara pribadi ataupun digunakan untuk bersama, lokasi yang strategis atau tidak, sarapan yang disediakan atau tidak, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi harga yang ada di sini, kan kalian mau liburan nih, kalian harus menentukan nih penginapan mana yang paling cocok untuk kalian. Menurut kalian mau pilih yang mana dari informasi-informasi yang tertera di dalam LKPD kalian? Ada hotel Coba yang pilih hotel 1 ada nggak? panas Bu, ada AC-nya. Nggak ada AC ya, mahal. Terus tuh yang hotel 2 siapa? Ayo Bu. 4 orang hotel 2 ya. Lalu yang hotel ketiga. Orang kaya Bu. Oh, coba yang pilih hotel 2 kenapa? Karena dia standar Bu harganya. Fasilitasnya lengkap. Tapi nggak ada Tapi nggak ada wifi. Nggak, iya. Apa-apa. Lapangan punya data Bu. Oh, gitu ya kan Bu. Hilda kenapa pilih hotel Ada Punya kalengan Bu ya. Ada kolam renangnya. Kalau yang di 2 nggak ada kolam renangnya. Kan orang kaya harus berenang. Boleh. Jadi kalau ditentukan secara musyawarah, yang menang adalah hotel 2. Jadi siswa kelas 6 akan menginap di hotel yang kedua. Setuju nggak? Setuju. Nah, jadi itu tadi ya, kalian sudah paham semuanya ya kalau ada acara-acara yang harus dilakukan secara rombongan. Kalian jangan lupa untuk bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan kesepakatan bersama
dari perbedaan pendapat. Jadi kalau kalian bingung nih mau liburan kemana, mau makan apa sama teman kalian, kalian diskusiin, kalian lakukan voting mana yang suara terbanyak. Baik, sekian materi dari Ibu. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Kepada ketua kelas dipersilakan memimpin doa. Sebelum kita pulang ke KBD, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.